Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Erinda Videla, nomor urut 22 dari Prodi MPI 2. Di sini saya akan memaparkan materi pendekatan dan metode analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah suatu yang digunakan dalam administrasi publik untuk memeriksa dan mengevaluasi kebijakan suatu organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Pendekatan analisis suatu kebijakan mengacu pada penelitian yang dilakukan sebenarnya dalam pengembangan kebijakan, sering digunakan oleh pembuat kebijakan dalam birokrasi, misalnya pegawai negeri senior, di mana kebijakan tersebut dikembangkan. Pendekatan analisis kebijakan terbagi tiga, yakni pendekatan empiris, pendekatan evaluatif, dan pendekatan normatif. 1. Pendekatan empiris. Pendekatan empiris ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik tersebut. Di sini pertanyaan utama bersifat faktual. Apakah sesuatu ada dan semacam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif. Analisis misalnya dapat mendeskripsikan, menjelaskan atau meramalkan pengeluaran publik untuk kesehatan, pendidikan, atau jalan-jalan raya. 2. Pendekatan evaluatif terutama ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Di sini menekankan dengan nilai beberapa tipe informasi yang dihasilkan bersifat evaluatif. Sebagai contoh, setelah memberikan informasi deskriptif mengenai berbagai macam kebijakan perpajakan. Ketiga, pendekatan normatif. Pendekatan normatif ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang dan yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Pendekatan analisis kebijakan upaya untuk menghasilkan informasi dan argumen. Analisis kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan empiris, pendekatan evaluatif, dan pendekatan normatif menurut Dun 1988. 1. Pendekatan empiris memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu apakah sesuatu itu ada menyangkut fakta. Kedua, pendekatan evaluatif memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu berkaitan dengan penentuan harga atau nilai beberapa nilai sesuatu dari beberapa kebijakan. Pendekatan normatif memusatkan perhatian. 3. Pendekatan normatif memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu tindakan apa yang semestinya dilakukan, pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan masalah problem kebijakan merupakan inti pendekatan normatif. Metode analisis kebijakan terbagi atas dua, yakni metode kuantitatif dan metode kualitatif. 1. Metode kuantitatif dari analisis kebijakan masyarakat, pengetahuan yang dalam tentang statistik, desain penelitian, dan kemampuan untuk menggunakan software statistik lainnya. Metode-metode seperti analisis regresi, misalnya variabel pada keluarannya. Analisis tipe ini membutuhkan komprehensi dan aplikasi beberapa konsep seperti korelasi, varian, dan signifikasi statistik. Kedua, metode kualitatif
membutuhkan kehati-hatian untuk melihat hal yang detail. Analisis dilakukan dengan seringkali memerlukan pembacaan berulang pada catatan lapangan, materi tulisan lain untuk memusat hubungannya dalam data. Dengan kata lain, metode yang digunakan dalam melakukan analisis kebijakan dapat lebih berkembang setiap sebatas pada kualitatif atau kuantitatif, dan dapat pula berkembang sesuai dengan hasil penelitian atau analisis tersebut. Baik, itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.